jadi keluarganya sendiri sudah mengikhlaskan, sudah kayak. Dan aku juga kalau misalnya neneknya dia ini pengen telepon atau video call, aku juga nggak masalah, nggak melarang, silakan. Ada rencana mau nikah dalam waktu dekat? Tadinya sih ada ya, tapi Kok setelah tadinya? ya, tapi setelah ada memiralkan yang negatif, jadi Mengenai apa sih? terus Aku belum sempat nonton. tiba-tiba tanya, Mas cowoknya? Iya, ya memang iya. Cuman yang bikin kaget juga kan mengaku bujang. Jadi kamu pacarannya pas pacaran lagi tuh udah berapa lama tuh pacaran? Dari 2022. Dari 2022. Iya. Berarti sekarang udah setahun lebih ya. Karena memang dia juga udah jarang pulang. Kan saya juga menganggapnya ya berarti dia duda dong, nggak ada pacar, nggak ada istri, ya kan? Dia jarang pulang dan Nggak ada hubungan lagi tuh selama berapa tahun, nggak ada Terus komunikasi. 2022 datang lagi. Siapanya? Aku komunikasi DM-an di Instagram. Berarti kamu duluan dong yang nge-DM dia? Aku nge-DM gini, apa kabar? Gitu aja. Wah, berarti kamu kurang ajar ya. Apa yang kamu bisa sampaikan ke calon mertua dan mama? Buat aku, mama sama Putri, Mei itu di sini tuh nggak ada buat manfaatin Didi sama sekali tuh nggak. Mei juga mengakui Mei memang bukan perempuan baik-baik, cuman Mei itu di sini nggak ada orang tua, nggak punya orang tua. Mei sayang sama Didi juga, berarti Mei sayang sama mertua Mei. Komentarnya gimana? Bahasa kasar lah, segala macem, lu perempuan lu jab kayak gitu. Sakit ya kak ya, sakit gitu. Posisi pergi nggak lu dari sini, pergi, pokoknya gue mau lu pergi, jangan lu lagi ada di sini, bilang kayak gitu. Oke, kalau dari Didinya sendiri gimana? Ya kalau saya sih namanya ntar udah nikah ya harus ikut aturan saya. Nah, kamu sampaikan lah. Nggak ada yang namanya. Jangan larang apapun, usaha apapun. Nah, dia udah ngasih ultimatum Jangan tuh. ada yang namanya ntar dikekang istilahnya kan. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no. Oke, di Diare kali ini Rek kedatangan tamu yaitu Mei yang lagi viral di TikTok. Terus dia juga diundang oleh podcast. Terus dia membawa bayi kecilnya itu yang mungil. Hai Mei, apa kabar? Hai, baik. Ini berapa bulan jadinya? 25 hari. 25 hari, ya ampun, masih apa ya, seumur jagung banget. Dan namanya siapa? Amisha Bilqis Syahida. Amisha Bilqis Syahida. Sebagian netizen Hani Bani pasti udah pada tahu ya. Mei ini, aku mau nanya, awal kamu viralnya itu dari apa sih, ngupload apa? Ngupload pas gantiin baju dia sih. Oke, Jadi nah. pulang dari rumah sakit atau dari bidan, langsung karena abis dimandiin, terus ya iseng aja, pengen apa sih, bikin di TikTok gitu. Dibikin ceritanya. Terus pada nanya dong, itu siapa? Terus pada nanya, tahu-tahu tuh, lah kok jadi viral sampai kemana-mana gitu. Emang kamu kasih caption apa di situ? Di situ anak dari rahim sendiri X, anak dari rahim sendiri yes gitu. Anak dari rahim? Teman. Oh, jadi anak dari rahim sendiri X, anak dari rahim sahabat checklist gitu. Oh, iya. jadi langsung pada rame kayak gitu. Maksudnya gimana? Kok rahim sahabat gitu. Terus abis itu di video selanjutnya kamu bikin klarifikasi nggak? Enggak, pas live. Jadi Jadi kamu live di nge-live, TikTok. pada nanya tuh kan. Jadi ini anaknya sahabat saya sudah meninggal. Jadi emang udah diwasiatin harus diurus sama aku gitu. Oke, dengan sahabat ya. Sahabat itu tentunya wanita ya, seorang ibu. Itu kamu kenalnya di mana? Kenalnya karena di rantau aja sih. Kenalnya. Oh, sesama rantauan, terus merantau satu kan ke Jakarta. kosan atau satu kosan, satu kerjaan dulu gitu. lama dong temenannya, berapa lama? 3 tahunan lah ada. Sebagian udah pada tahu ya, pada nonton, dan penjelasan kamu juga bahwa kamu merawat bayinya karena
ibunya dari bayi ini sudah meninggal. Iya. Nah, yang aku pengen tanyakan adalah itu keluarganya si ibu ini bagaimana? Kalau si keluarga ibunya ini dia udah tahu, cuman waktu itu kan karena ada konsep aja lah yang namanya orang tua ya, tahu pasti kan anaknya kandung gitu, cucunya tahu, dia ya, gitu, kayak gitu. tahu anaknya hamil kayak gimana ya, sekarang terserah deh, yang penting pulang aja, itu anak saya, kalau anaknya mau diurusin sama kamu nggak apa-apa gitu. Oh, jadi dari saya nggak mau malu lagi katanya gitu. Oh, jadi keluarganya sendiri sudah mengikhlaskan, sudah kayak memberikan Iya. semuanya, nggak ada yang protes satupun. Nggak ada. Dan aku juga kalau misalnya neneknya dia ini pengen telepon atau video call, aku juga nggak masalah, nggak melarang, silakan. Tapi selama ini ada mau dong ketemu atau pengen melihat? Nggak ada. Oh, nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada. Oke, nah jadi kan aku juga sempat ngedengerin ya cerita kamu yang sebelum meninggal si almarhum itu memang juga kayak ngasih kayak surat ya, surat Iya. apa sih, surat apa namanya tuh? Ya surat pokoknya Pernyataan memberikan gitu. anak ini gitu. Oke. Kalau dalam isinya tuh kalau ada si cowoknya mengakui bahwa itu tuh anak-anaknya dia emang udah nggak bisa gitu. Tapi aku tetap kalau memang benar dia bapaknya real gitu, bapaknya nggak masalah. Nah, sepengetahuan kamu selama temenan sama almarhum itu nggak ada dia nge-spill gitu ciri-ciri Si cowoknya ada. Nah, terus tapi kamu ditunjukin wajahnya, Ditunjukin namanya. wajahnya, cuman aku sudah sempat tanya, tapi memang bukan, karena memang sahabat aku kerjanya ya bisa dibilang oke. itulah. Terus kamu nggak nanya sama orang tuanya? Nanya ke orang tuanya pun orang tuanya tidak tahu. Oke, jadi sampai sekarang nggak tahu sama sekali. Enggak, jadi gimana ya, udah heboh di rantau ya, jadinya nggak, orang kampung kan nggak tahu kelakuan anaknya gimana ya kan nggak tahu. Nah, sudah seviral ini kan pasti kamu berstatement ini yang merasa itu bapaknya atau gimana, nggak ada tuh Nggak yang ada. mengaku sama Nggak sekali. nggak ada sama Jadi sekali. bener-bener silent gitu ya, Nggak hening ada. gitu ya. Oh. Padahal ya aku berharap namanya anak suatu saat pasti tahu kan dari tetangga atau dari siapapun, tapi nggak ada. Itu anak ini anak saya gini-gini gitu, nggak Oke, ada. ha-ha. Nah, terus kan terkait kalau anak ini kan pasti ada akte lahirnya gitu kan, terus ada kartu keluarganya nih, nanti diurusnya bagaimana tuh? Itu kan aku udah tanya sama bidannya kan, bisa nanti kan minta ke bidannya gitu kalau. Tapi ini sih rencana aku, karena aku juga posisinya belum nikah, rencana aku sih mau numpang dulu ke tempat bude aku gitu. Oke, jadi nanti kalau udah nikah bisa Baru dipindah lagi. Dipindah gitu. lagi. Ada rencana mau nikah dalam waktu dekat? Tadinya sih ada ya. Tapi Kok setelah, tadinya? Tadinya ya, tapi setelah ada memiralkan yang negatif jadi Oh iya, aku tahu nih. Nggak apa-apa ya aku nanya di Iya, sini nggak loh, apa-apa. daripada kita ngomong di belakang nih kayak Betul. netizen ya kan. Ngomong di belakang begini, ada buktinya nggak netizen? Iya, betul. Termasuk aku mau nanyain juga, mohon maaf harus diklarifikasi Iya, karena benar. banyak sekali berita-berita liar nih seperti kita bisa tampilkan yang berikut ini. Jadi ini bukan dari aku ya, datangnya memang dari banyak yang komen-komen nih kayak gini nih. Kita berhak loh untuk mengklarifikasi dan kita berhak untuk memberikan pembelaan terhadap diri Betul, kita kalau iya. memang kita merasa terpojok. Iya. Nah, disinilah di tempatnya di Yare ini kamu bisa menjelaskan, yang mana kita akan kasih ruang kamu sebanyak-banyaknya untuk mengklarifikasi sebenarnya nggak kayak gitu loh, atau Iya. seperti apa sih? Iya. Seperti apa sih kalau tanggapannya dengan komentar-komentar seperti ini? Kalau emang kamu punya hati, nggak mungkin rebut suami orang, nggak mungkin dia rebut ayah dari anak, bla bla bla, nyesek banget ceritanya ditemenin dari nol, direbut sama pelakor harta segala macam. Ini kan netizen kan ngomong kan gak ada bukti semua ya, karena mereka semua ngomong tanpa ada istilahnya apa sih, kayak foto atau video yang bisa membuktikan. Nah, seperti kalau dari sisi kamu sendiri gimana nih? Aku sempat bilang, jadi gini loh Kak, memang salah juga di posisi si cowoknya itu. Waktu ditanyakan di Dr. Richard, dia mengakui lajang. Aku pun kaget, itu tidak ada settingan apapun, enggak. Maksud si cowoknya tuh pacar kamu? Oke, Pas pacar kamu ditanya- yang mana yang sekarang dibawa? Iya itulah. Oh, mau klarifikasi nggak Mas? Nggak usah. Karena apa? Biar jelas dong. Karena kan kita pasti juga harus nggak mau disudutkan terus dari kita
berhak untuk klarifikasi gitu. Sepertinya permasalahannya seperti apa sih? Boleh menjelaskan? Jadi sebelumnya udah di podcast. Pacarnya namanya siapa? Didi. Didi itu ada di podcastnya. Iya, dipanggil lah. Ya itulah dialah. Ya, terus ngobrol di situ. Ngobrolnya tuh emang nggak setting ya, nggak settingan. Kita juga real kan, kita real juga. Emang nanya apa sih? Terus Aku belum sempat nonton. Tiba-tiba tanya, Mas cowoknya. Iya, ya memang iya. Cuman yang bikin kaget juga kan mengaku bujang. Aku pun di sepanjang jalan pun bilang, aku bilang, kok gitu? Aku bilang kan jadinya kan kesannya jadi aku dong yang jahat gitu. Nah terus? Terus ya dari situ ya udah kan netizen cuman apa mengomentari aja ya kan. Oh jadi triggernya dari situ. Aku pikir mungkin ada tetangganya kamu atau apa dia komen gitu. Enggak. Oh jadi dari situ. Tapi bener-bener Didi itu sudah punya istri atau belum? Punya istri. Jadi cerita gini. Gimana ceritanya? Sebenarnya tuh aku pacaran sama dia sebelum dia nikah. Jadi dulu dia sempat nikah nih. Oke. Sempat nikah. Nah, terus sempat nikah, pacaran sama aku, ku tinggal lah dia. Oh jadi pacaran sama kamu dulu, terus dia nikah. Ku tinggal. Terus kamu tinggal dong, karena dia tinggal, yang ninggalin dia kali. Dia udah jadi nikah. dia pas nikah sama yang pertama, dia udah pisah tuh. Nah pacaran lah sama aku, ku tinggal lah dia. Aku tinggal, terus dia menikah lah sama si perempuan ini. Oke, Tuh, nah terus? Sama si perempuan ini. Aku datang lagi ke dia pun di posisinya itu dia memang sudah nggak ada baru pisah ranjang gitulah. Oke, Gitu. jadi secara ini udah berpisah, tapi kalau status belum berpisah. Ini lagi diproses. Oh, lagi di pengadilan. diproses. Karena kemarin kan aku bilang kan sama dia, kalau memang gini loh, aku nggak ada kok niatan buat aku ngerusak rumah tangga orang juga enggak. Karena memang aku juga mengalami rasanya kayak gimana. Aku bilang gitu kan. Cuman sekarang kamu kan laki-laki, kamu berhak memilih. Aku bilang kayak gitu. Terus sekarang pikir-pikir juga, aku ngasih tahu juga, pikir-pikir juga kamu punya anak. Aku bilang Kak, aku bilang kamu punya anak. Terus sekarang sana perbaiki, bahkan sampai mau aku anterin, ayo aku anterin ke istri kamu, ke anak kamu. Tapi laki-lakinya nggak mau, nangis. Tapi kamu nggak pernah dihubungin tuh sama istrinya? Nah, sempat istrinya itu datang. Kak, kata saya tuh taunya itu Didi tuh mengakui ke saya itu udah nggak sama kamu, kata saya. Kalaupun saya tahu pun saya nggak bakal mau kok, kata saya. Akhirnya saya minta penjelasan juga dong ke cowok saya. Maksud kamu kayak gimana sih, kok kamu ngebohongin saya, kata saya kan. Terus sebenarnya saya tuh udah nggak ada kenyamanan sama istri saya karena ngelempiasin selama ini tuh saya tuh kamu tinggalin sakit, kata dia. Gitu. Jadi cinta lama gitu ya. Mungkin netizen nggak pada tahu nih. Jadi asal muasalnya kamu pernah pacaran dulu, terus kamu pisah, abis itu kamu balik lagi. Iya. Tapi kan dalam arti kalau belum statusnya belum bener-bener selesai, tetap aja rame gitu kan. Aku juga tidak mengakui salah. Karena iya. apa, kita sama-sama wanita. Iya. Pasti yang salah itu siapa? Ceweknya, bener nggak? Iya. Pasti yang salah ini pelakor gini. Terus aku pun pasti akan ikut merasakan Iya. kalau misalnya jadi kamu. Nah terus sekarang berarti statusnya kamu menunggu gitu, menunggu dia untuk selesai atau gimana? Ya dia sih bilang udah ke pengadilan ya, udah ke pengadilan. Udah ya. sampai mana prosesnya? Tinggal nunggu surat aja, tinggal nunggu surat keluar. Sudah sidang? Sudah, kan ada sidang mediasi kan biasa gitu ya kalau. Tapi itu enggak sih, tahu bersih aja. Oh. Jadi tinggal surat enaknya pacarnya langsung ke sini ya. Ngobrol nih, klarifikasi bener nggak? Daripada nanti simpang siur. Kan lagi ada di sini, berkenan nggak Mas? Duduk menjelaskan. Ya kan? Karena kan wah, kalau misalnya dari pihak ceweknya doang nih nggak ada penjelasan dari si cowoknya gitu kan, nanti dibilangnya nggak apa-apa. mau nggak? Oh gitu, tapi ini ada beliaunya di samping kita ya, di depan kita. Tapi prosesnya boleh tahu nggak udah sampai mana Mas? Oh ya, nggak enak kan ngomong begini, gue kayak ngomong sama kamera. Mau? Enggak. Gak mau? Ayo. Oke, jadi tadi dapat sepil-sepil, udah sidang kedua. Itu, nah kalau mediasi itu dapat nggak jalur? Maksudnya ada sidang jadwal mediasi nggak? Belum sampai mediasi.
Yang kedua itu namanya sidang apa tuh biasanya? Ya masih panggilan-panggilan. Oh, masih panggilan-panggilan. Berarti memang lagi berproses seperti itu. Dan Jadi lagi- kamu pacarannya pas pacaran lagi tuh udah berapa lama tuh pacarannya? Ada. Pas balik lagi. Dari 2022. Dari 2022. Iya. Berarti sekarang udah setahun lebih ya. Karena memang dia juga udah jarang pulang. Kan saya juga menganggapnya ya berarti dia duda dong, nggak ada pacar, nggak ada istri, ya kan? Dia jarang pulang dan nggak menunjukkan kalau dia itu masih bersuami orang gitu loh. Oke. Terus kayak aku gitu. juga bilang kan, kamu sebenarnya masih ada istri apa enggak sih gitu. Nah dari kejadian ini ya kan, terus aku bertanya dong, ini maksudnya apa? Aku tanya dong, ini siapa? Ternyata yang memiralkan itu tuh bukan si keluarga dari pihak perempuan, bukan dari pihak si laki-laki. Jadi Dari dulu itu katanya dia tuh ngontrak sama istrinya sama tetangga kontrakannya itu yang memiralkan. Coba bener-bener nih tetangga ya. Aturan mah tetangga ya berbuat baik gitu ya. Ya. dan lagi kenapa nyerangnya ke saya? Oke, jadi di sini kamu ajang mengklarifikasi ya kan. Ini netizen nih ya, Hanibani yang pada nulis tuh ya, nih dikasih tahu kalau dari kamu mau nyampein apa sama orang-orang yang nulis tentang kamu tuh. Ya, jangan menilai orang itu dari luarnya dulu. Jangan langsung menghakimi orang. Cari dulu kebenarannya seperti apa. Karena mental orang itu berbeda-beda. Apalagi kayak aku ini benar-benar lagi ngurusin anak bayi merah gitu yang benar-benar ekstra mental itu harus benar-benar kuat gitu. Kalian kan cuma tahu di layar aja, belum tahu kenyataannya gitu. Terus kayak buat ya akun bunge sampai niat banget bikin bikin akun banyak banget, niat banget bikin akun banyak, Kak. Menghakimi aku banget, di situ aku langsung down. Mental aku Kamu benar-benar nggak ada niat untuk melaporkan? ada, cuman dia melarang. Kata dia jangan. Kata dia jangan. Sempet, Kak, ada yang nge-DM aku, "Kak, kalau emang tidak itu bukan saudaranya, bukan apa-apa, dilaporin bisa kena loh." Kata dia. Tapi aku masih ada baik hati lah ya, Kak, kasarnya. Jangan dulu lah, kasihan. Kasihan cuman ibu rumah tangga, Kak. Si suaminya tuh kurir Shopee. Tahu dari mana? Aku udah cari tahu. Oh. Dan si tetangganya si yang memiralkan aku itu, alhamdulillahnya tuh baik banget sama aku menceritakan. Itu tuh bukan saudara, bukan apapun. Dan lagi sebelum itu juga, sebelum viral ini juga, aku dengan keluarganya itu awalnya baik. Terus tiba-tiba konslet lagi sama si ibunya cowok aku ini. Oke, iya. Jadi kita bertetangga juga harus hati-hati ya. Tapi di sini aku disclaimer dulu ya. Artinya gini, tidak dibenarkan kalau kita tuh pacaran sama orang yang masih berstatus istri orang. Iya. Aku tidak mendukung itu ya. Kita disclaimer dulu bahwasanya sebaiknya nih aku kasih saran, kamu boleh menjalin hubungan kalau memang orang itu sudah ketok. Iya. Nah, Iya. karena apa? Kita nggak mau dong disalahin dan lain sebagainya. Kalau kita mau menjalin hubungan, ada baiknya udah clear gitu ya masa lalunya dia. Aku gitu juga kan. bilang, udah kita ini aja masing-masing aja dulu, selesaikan dulu urusan kamu, baru nanti kalau udah kelar, kalau memang jodoh kita nggak kemana kok. Aku bilang. Oke, "Kalau jodoh terus kita dia nggak bilang? kemana." Ya udah, tunggu aja urusan saya kelar. Udah. Aku juga, Kak, bahkan ya sana kasih, karena Kak mereka kan nggak tahu, keluarganya dia pun nggak tahu. Memang dia bergaji, tiap bulan bergaji. Memang. Cuman kan nggak tahu kan kebutuhan orang itu kayak gimana. Jadi beranggapannya orang tuanya cowok saya tuh abis aja sama saya. Nah itu dia maksudnya, daripada seperti itu kan lebih baik diberesin dulu deh gitu kan. Jadi nanti setelah lu beres baru lu datang ke gue gitu kan. Aturannya harusnya seperti itu biar nggak ada ya ini akhirnya kan jadi panjang seperti itu. Karena aku juga nggak pernah tahu, kita juga nggak pernah tahu permasalahan setiap rumah tangga orang. Itu kan pasti beda-beda dan pasti setiap rumah tangga itu pasti ada masalah gitu ya, nggak mungkin akur gitu, Iya, seakur-akurnya rumah tangga. Tapi alangkah baiknya kelar dulu baru kita jalan seperti itu. Karena apa? Nanti kalau aku bilang mendukung, nanti yang istri saya protes. Kok Kak Re katanya malah mendukung sih gini gitu. Kalau aku doakan yang terbaik aja buat kalian semuanya. Pasti istilahnya pacar kamu
pun pasti mungkin punya alasan ya, alasan khusus kenapa dia begitu. Nah. Makanya saya pengen nanya gitu loh. Coba di sini Mas, ayo nggak apa-apa. Oke Hani Bani, biar lebih jelas lagi kita panggil aja ya pacar kamu ya. Silakan Mas, silakan. Terima kasih loh udah mau diklarifikasi. Nama aku manggilnya siapa Mas? Didi. Mas Didi. Oke. Oke, jadi kan banyak bertanya-tanya gitu ya. Oh ini begini. Jadi gimana sih penjelasan kalau dari Mas Didi atas statement netizen? Ya emang bener sih, sebenarnya saya udah pernah nikah gitu. Sebenarnya udah Cuma pernah belum nikah. diurus aja waktu itu. Oke, jadi pisahnya itu memang udah pisah. Ya udah pisah, udah nggak serumah. Oh, udah lama. Tapi baru diurus sekarang proses apa sih kayak negaranya ya surat menyuratnya, pengadilannya gitu baru diurus. Kenapa baru diurus? Kenapa nggak pas udah mau pisah terus langsung urus gitu? Kadang kan saya juga kerja juga kan, jadi Oh. waktunya juga gitu. Tapi berarti dari keluarga cewek sudah mengikhlaskan, artinya sudah ya udah memang Ya pisah. sudah, saya udah nggak bareng-bareng gitu. Tapi anak sama Ibunya, ibunya umur 5 tahun ya katanya. Cewek apa cowok? cowok. Oh cewek apa cowok? Tapi hubungannya baik-baik. Maksudnya ada komunikasi gitu. Kalau untuk beberapa bulan ini sih saya nggak kesana ya, karena keadaan saya lagi nggak stabil. Langsung aja nih aku mau nanya, netizen kan lebih julid mulutnya ya kan? Saya mewakili Anda ya, jadi Anda nggak usah julid nih, saya mau julid nih. Apakah perceraian itu karena hadirnya Mei? Enggak. Terus apa lantas alasannya bercerai? Saya sih itu sebenarnya sih pribadi juga sih ya. Jadi Sih, sebelum gimana ada ya? hadirnya Meme memang kalian itu ada keretakan dalam rumah tangga? Ya begitu dah. Apa namanya? Kalau saya terusin, kayaknya di sayanya gimana gitu kalau diterusin. Oke. Ya, paham. Kalau laki-laki kan gimana ya Kak, kalau emang udah nggak suka tuh kayak mana sih kalau laki-laki Iya, ya? tapi diurus dong, kasihan kan. Maksudnya orang yang nanti menjalankan hubungan sama kamu, jadinya dia kena sasaran gitu kan. Nah berarti sidangnya kan kamu bilang katanya sidang baru 2 kali. Nah sidang berikutnya kapan lagi? Dia tuh kalau itu kan terus-terusan kayak setiap hari Kamis ya, Kamis terus kan. Berarti setiap minggu gitu ya. Berarti seminggu minggu depan sekali. sidang ketiga kayak gitu. Nah itu baru pemanggilan. Nah kamunya kemarin hadir, Masnya kemarin saya. hadir. Cuma kan kadang-kadang wanitanya nggak hadir. Oke. Jadi ditunda-tunda aja udah terus. Oh gitu. Yang menggugat kamu ya? Oke. Kan kalau cowok prosesnya lama juga sih Kak. Beda kalau sama perempuan ya. Oh sorry, bukan kebalik ya? Kalau perempuan malah, saya waktu perempuan malah cepet Kak. Oh gitu ya? Cowoknya nggak datang, nggak datang juga suratnya nggak usah datang ya nggak datang. Oh, Ada. aku pikir kebalik kalau misalnya si cewek kan, karena kan kalau dari cowok itu kalau misalnya cerai itu kan gampang karena Islam kan ya, Islam ya. Maksudnya Kalau kalau masalah itu biasanya kalau yang susah itu kayak gugat harta gono gini itu loh Kak, yang lama. Jadi kita harus banding dulu. Tapi kalau dia memang rumah hasil dia sendiri pun udah dibagi. oh Ya, Ai. iya. Jadi kalau misalnya dia nggak datang berarti nggak ketok-ketok dong, gimana sih kalau menurut Ya kamu? panjang lah, prosesnya panjang kalau Tapi kamu ada komunikasi sama untuk apa beberapa bulan ini saya hilang komunikasi sih. Nah berarti kan harus komunikasi lah, maksudnya biar clear bagaimana mau ke depannya, atau mungkin dari pihak istri kamu belum ikhlas kali, masih pengen rujuk atau bagaimana? Pernah kamu nanya nggak? Gimana ya? Ya terakhir sih saya nggak ada ribut-ribut sih. Pokoknya biasa-biasa aja gitu. Ya tapi dia menanyakan nggak kenapa alasannya? Kok tiba-tiba kamu menggugat kayak gitu? Pernah dia nanya kayak gitu? Enggak. Ya pokoknya gimana ya? Ya itu pribadi saya gitu. Kalau misalkan saya terusin ya sekarang kalau udah nggak ada rasa gimana gitu kan. Kalau diterusin enak nggak? Iya, paham. Artinya si ceweknya itu sudah ikhlas menerima atau belum? Kan berarti kan harus dikasih pengertian dan pemahaman. Enggak, waktu itu saya udah bagi-bagi ini juga sih, harta saya gitu. Oh, sudah dibagi udah. 2. Sudah. Dan sudah diterima. Berarti tidak ada masalah dong kalau misalnya seperti itu. Ya sudah selesai lah. Oh, tapi
apa gerangan kamu nggak nanya alasannya kenapa nggak datang? Apa mungkin sakit atau mungkin keenak badan atau mungkin ada kegiatan atau memang Itu sengaja nggak karena datang? saya Salahnya dia tuh terakhir nyuruh ini- orang gitu loh Kak. Nggak langsung dia ke pengadilan. Oh, kenapa nggak diurus sendiri? Kayaknya lebih cepet ya. Ya salahnya itu. Hmm, Karena memang dia juga kerja. iya iya. Dia iya. selalu alasannya kerja ya. Iya, tapi ya kan bisa diurus izin lah sebentar untuk mengurus gitu kan. Kalau aku saranin ya kalau memang kalian sepakat berdua untuk berpisah diurus lah baik-baik gitu kan supaya jalannya mulus gitu lancar. Tapi kalau misalnya di antara kalian masih ada rasa dan ingin kembali ya itu juga dikomunikasikan lah ya. Artinya aku bingung sih kalau kayak gini gak bisa memihak manapun ya. Artinya setiap keluarga pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi di keluarga siapa Didi dan istilahnya dari pihak istri. Dia gitu. nanyain ke aku lah, kok semuanya ke kamu, ngehakiminnya ke kamu gitu. Kata siapa? Netizen bilang ke aku, kok netizen semua ke aku. Terus aku cari tahu dong siapa ini. Ternyata aku tanya, itu dulu tetangga kontrakan saya dulu, kata dia gitu lah. Kenapa dia? Kenapa nggak dari pihak laki si? Tapi kamu nggak nyamperin kalau emang itu tahu orangnya dia gitu. Enggak, aku nggak nanya nyamperin. kenapa kamu kayak gini kan itu bukan urusan kamu gitu. Udah aku chat, bahkan sama dia juga di telepon. Terus kata dia, ya kenapa katanya? Saya mau cari kebenaran kok. Lah iya kalau kebenaran, kan rumah tangga orang. Gitu. Oke. Harusnya kan kalau emang istrinya nggak mau, saya juga silakan kok. Malah saya bersyukur banget kalau emang masih bisa diperbaiki, ya silakan diperbaiki gitu. Saya juga nggak mau terus-terusan dituju jadi orang ketiga. Iya. Ya kalau aku sih memfasilitasi ya untuk kalian berkomunikasi biar semuanya lancar dan istilahnya kalaupun harus ada perpisahan alangkah baiknya damai. Artinya tetap komunikasi baik karena kan ada anak ya. Maksudnya masih ada Dan netizen juga salah kalau saya main buang-buang anak juga. tetap memberikan nafkah ya sampai sekarang ya. Kalau untuk saat ini sih saya udah lagi ini apa namanya, lagi stabil, makanya saya nggak. Keuangan dia memang lagi nggak stabil. Oke. Nah, terus kan keuangan lagi nggak stabil. Ini melokin netizen ya, biar nanti julid tuh ya gimana netizen. ini seperti- Mending saya yang julid aja, netizen udah diem aja nih, saya wakilin ya kan. Kan keuangan kamu lagi nggak stabil. Terus keluarga juga lagi apa namanya, lagi belum beres. Nah, kok bisa gitu loh? Maksudnya kamu memberanikan diri pacaran sama dia yang tahu sendiri kebutuhannya banyak dong. Untuk bayi aja berapa? Nah, kamu kebutuhan bayi kamu berapa tuh sebulan? Belum Ya, karena dia susunya. usaha sendiri juga. Aku usaha sendiri Kak. Kadang malah aku yang banyak bantu dia. Jadi kamu bisa ini disponsorin sama dia dong hidup kamu sekarang. Sponsorin sih enggak. Cuman kalau dia nggak ada ya aku juga bantu gitu. Oke, apakah itu salah satu kamu mendekati dia? Maaf ya aku julid daripada netizen yang julid. Apakah itu Enggak. salah satu alasan? Oh, ini dia banyak duitnya Enggak kerja lah, saya sendiri. juga punya penghasilan sendiri. Dia punya penghasilan sendiri. Terus apa yang bikin kamu suka sama dia? Ya emang pacar saya dari dulu. Oh, terus kenapa waktu itu malah menikah sama orang lain? Karena putus. Jadi gimana sih ya? Akunya Ini nggak ada, jadi nggak terlalu kabar. dalam banget, Mbak. Akunya Kak yang ninggalin dia tanpa Oh, kamunya kabar ninggalin hilang. dia. Oh, tanpa Berarti kabar. kamu menikah itu pelampiasan. Ayo, akui. Akui dong. Nggak mau dijawab. Enggak, saya bilang saya mau nikah gitu sama dia ya. Saya bilang saya mau nikah. Saya mau udah lamaran, saya nggak bisa ninggalin dia. Saya bilang. Waktu itu saya begitu. Ngomong ke saya. Heeh. Oh, jadi karena kamu udah kadung lamaran, terus dia nggak Aku bisa. datang. Dia datang lagi ya kan, dia mau memperbaiki semuanya. Sayanya nggak bisa, Nggak bisa, karena saya udah lamaran. Nah, udah lamaran. Nah, terus kamu harusnya ikhlas nerima tuh. Ikhlas dan nerima. Nggak ada hubungan Nggak ada lagi tuh hubungan selama lagi. berapa tahun, nggak ada Terus komunikasi. 2022 datang lagi. Siapanya? Aku komunikasi DM-an di Instagram. Berarti kamu duluan dong yang nge-DM dia. Aku nge-DM gini, apa kabar? Gitu aja. Wah, berarti kamu kurang ajar ya. Kan cuma nanya kabar. Sekarang kan dia lagi lagi berumah tangga. Terus tiba-tiba kamu nanya DM apa kabar Apa gitu. kabar? Terus nggak dibalas tuh sama dia. Terus Terus dia muncul lagi, ngechat lagi. terus Ngechat lagi, abis ngechat itu lagi, terus aku juga udah usaha di Jakarta. Dan gak lama itu ketemu sama dia.
Aku bilang, Kamu nanya "Iya, dong, aku gimana hubungan rumah tangga kamu? Kamu nanya dong. nanya. Terus? Dia bilang, aku udah duda, kata dia. Dia bilang begitu. Aku udah duda. Wah, lu juga kurang ajar nih. Bener, sama-sama kurang ajar nih. aku udah duda, kata dia gitu. Oh gitu. Oke lah, kalau kalian awal-awalnya bohong-bohong apa segala macem, nah disinilah tempatnya kalian untuk jujur. Kan it's okay. Setiap orang tuh punya kehilafan dan kesalahannya masing-masing. Tapi aku sangat menghargai orang yang jujur. Karena orang jujur itu benar-benar jarang ya. Dan jujur itu mahal. Kejujuran itu sangat-sangat mahal harganya. Makanya kita nggak sok suci juga sih. Oh lo begini. Iya, aku juga bilang Artinya seolah-olah kita nggak punya dosa, tapi begitu kita jujur, kita mengakui ya memang gue salah dan akan memperbaiki itu, menurut aku lebih keren gitu ya. Setelah kemarin kebongkar pun aku ninggalin dia kok, Setelah kebongkar, Ninggalin ninggalinnya gimana? dia. Udah nggak ada Kok komunikasi. sekarang ini lagi? Nggak ada komunikasi apapun. Temennya yang ngejar terus saya. Temennya Kasian, siapa? Temennya kantor dia. Oh, Kasian, disuruh? jadi bengong sama kamu? aja. Si Iwan itu. Yang Iwan itu bengong aja segala macam gitu. Oh, jadi kamu cinta mati sama dia? Biasa aja. Tapi kok nggak bisa pindah, maksudnya balik lagi ke dia? Ya kan kamu pacaran sama dia, terus Mungkin ini. saya cocoknya sama dia. Oh, kamu merasa cocok. Di mananya kamu cocok sama dia? Dari cara kita ngobrol aja. Emang dia orangnya seperti apa sih di mata kamu? Ya gimana ya, seperti yang lainnya aja lah, perempuan yang lain sama. Nggak mungkin, kalau sama kamu macarin semua orang Iya, dong. betul. Pasti ada bedanya. Apa yang bikin kamu tuh tetep gitu, maksudnya nggak bisa pindah? Intinya dia punya kepribadian gini ya. Kalau misalkan sayanya lagi ketergantungan sama cowok lah. Oh, dianya mandiri. Berarti kamu senang sosok yang mandiri. Selain itu, apa lagi? Ya udah sih, itu aja sih pokoknya. Oh, Yang selainnya sih kayaknya perempuan mah sama. oke. Kamu, by the way, kamu ada usaha apa? Sehingga dibilang mandiri gitu. Dulu ada usaha kafe dulu. Aku juga tidak mengakui aku benar ya Kak, karena aku juga memang saat ini aku sedang memperbaiki diri aku jauh lebih baik. Gitu aja. Usaha kafe, kamu punya sendiri kafenya? Aku punya Terus? 3 tempat dulu, kafe usaha sendiri. Daerah Terus mana? Di Cilincing. Mm-hmm. Terus udah setelah itu aku kenal sama dia kan, udah tutup aja, jangan lagi kayak gitu. Karena Maksudnya nanti jangan lagi kayak gitu, emang kafe jangan apa? kafe klub. Oh, klub. Jadi kamu buka itu, berarti itu omsetnya gede dong? Bisa ratusan juta? Ratusan juta sih enggak. Puluhan juta per bulan? Per bulan sih dapat ya. Puluhan 15, 20 dapat. Per bulan berapa? Per bulan 20, 15 tuh ada lah. Omsetnya? Iya. Kecil dong kalau gitu. Sebulan. Karena memang bukan gede ya Kak, bukan kayak gede, biasa. Itu punya 3. Terus Terus abis itu menurut dia jangan tutup. tutup. Takutnya ibu saya nanti tahu kamu kayak gitu, jelek, pikirannya jelek, nggak setuju. Ya sampai sekarang pun tidak setuju. Oh ya, aku lihat di TikTok kamu sebelumnya berhijab, terus sekarang berhijab ya? Oke. Kemarin nggak berhijab, terus berhijab, nggak lagi, terus sekarang berhijab. Udah dimantepin, sekarang bener-bener deh berhijab. Oh, apakah salah satu cara untuk apa? Menginikan calon mertua? Apa sih? Ya namanya kita mau Mengambil hati calon mertua? Calon hati mertua kan pasti kan kita juga perbaiki dulu diri kita. Gitu. Nanti kedepannya calon mertua aku mau nerima aku atau tidak, itu urusan nanti. Gitu. Oke. Jadi sekarang statusnya kalau mertua belum merestui nih ya? Berarti kamu juga belum mamah berarti ya? Mamah tuh belum ngasih gitu ya? Belum. Komentarnya mama gimana? Ya dicapnya ya seperti itulah. Ya karena dia dulu punya kafe ya. Oh. Padahal kan aku yang punya, bukan aku yang kerja dong gitu. Oke. Tetap jelek penilaian. Oke, tapi kamu gak ngasih pengertian gitu sama mama bahwa gini. Udah sih. Ya cuma ya begitulah. Nah, kalau kata mama nggak ridho, nggak restu, kamu jalan-jalan sama dia, apa yang akan kamu lakukan? Enggak sih, kalau saya mah gimana ya, ngikutin hati saya sendiri. Walaupun mama melarang, Nggak bisa ada yang ngelarang saya. walaupun mama sakit hatinya, Suatu saat juga pasti ada pemasannya. Sempet Kak kita cekcok berantem hebat. Terus tiba-tiba orang tuanya baik lagi.
Baik banget ke aku, sampai makan diambilin, aku pun heran. Tiba-tiba baik, aku main ke rumahnya, diambilin nasi, makan. Setelah itu kemarin berantem lagi hebat. Berantem hebat. Apa yang kamu bisa sampaikan ke calon mertua dan mama? Buat aku, mama sama Putri, Mei itu di sini tuh nggak ada buat manfaatin Didi sama sekali tuh nggak. Mei juga mengakui Mei memang bukan perempuan baik-baik, cuman Mei itu di sini nggak ada orang tua, nggak punya orang tua. Mei sayang sama Didi juga, berarti Mei sayang sama mertua Mei. Mei mah cuman minta, ayolah kita komunikasi baik, memperbaiki semuanya. Kalau memang ada bener-bener apa yang buat mama benci itu, ungkapin sama Mei, biar Mei juga bisa berubahnya gitu. Gak ada niat buat morotin uangnya atau apa, enggak. Kalau memang ada niatan Mei buat morotin uangnya Didi, mungkin Mei juga nggak mau ngapain segala macem, enggak. Mei juga nggak melarang Didi buat ngasih ke anaknya, itu enggak. Mei ngelarang ngasih ke ibu juga enggak. Cuman Mei udah memaafkan apa yang kata-kata mama yang buat nyakitin Mei udah maafin. Pokoknya Mei cuman pengen rumah tangga sama Didi nantinya kalau emang ada jodoh sama Didi baik-baik, sama mama juga baik-baik. Aku tuh pengen kayak orang-orang punya uang, kadang aku kan gak ada orang tua ya. Kayak aku punya penghasilan sendiri, pengen tahu ngajakin mama main yuk ke mall, apa makan di restoran, pengen gitu. Kayak orang-orang tuh pengen. Cuman kapan ya, kadang aku bilang kapan ya mama tuh bisa sadar gitu, bisa sama aku tuh bisa merestuin gitu. Tapi kamu nggak coba nyamperin sendiri tanpa Didi itu ke calon mertua? Enggak. Mana tahu dari hati ke hati bisa luluh seperti itu. Kemarin sih sebelum aku pergi ke proses dokter Risa juga emang ada berantem hebat lah gitu. Antara kamu dengan dia atau bertiga kalian? Bertiga. Apa sih yang Jadi diberantemin? aku kan nempatin rumahnya dia, nempatin rumahnya dia tuh, tinggal di situ kan, nempatin rumahnya dia. Jadi orang tuanya, Dianya tinggal di? dia kan tinggalnya di mana-mana sih dia mah ya. Jadi itu rumahnya kan kosong. Oh, jadi tapi kalian nggak tinggal bareng kan? Enggak, jadi rumah itu kosong aku tempatin gitu. Tempatin terus ibunya datang tuh ke rumah. Datang ke rumah. Komentarnya gimana? Bahasa kasar lah. Segala macam, lu perempuan lalu kayak gitu. Sakit ya Kak ya, sakit gitu. Posisi pergi nggak lu dari sini, pergi, pokoknya gue mau lu pergi, jangan lu lagi ada di sini, bilang kayak gitu. Cuman aku masih tahan ya Allah, itu orang tua, aku tahan. Ada di situ tuh teman aku nggak terima, karena makanya aku lagi persiapan juga Kak, apalagi kan tengah malam ya Kak, malam-malam di mana yang aku cari kontrakan kan nggak segampang itu. Di mana aku cari rumah gimana? Akhirnya nggak kuat kali teman aku tuh yang ngeliat aku udah nangis aja, nyamperin tuh, ibu sabar, iya kita keluar dari sini tapi sabar, kita ini lagi cari mobil, lagi cari rumah. Untungnya nggak ada si dede bayi lagi di rumah sakit, nggak kebayang aku Kak kalau di posisi ada si dede bayi di situ. Tapi sekarang kamu tinggalnya di? Sekarang aku udah pindah, Punya ada tempat tinggal sendiri? aku emang lagi ngambil rumah, cuma lagi inden Kak prosesnya. Jadi Lagi sekarang masa kayak pembangunan. stay di kontrakan dulu? Iya, sekarang Sampai tuh nunggu kontrakan. rumah bisa ditempati? Nanti kalau rumah udah jadi baru aku pindah. Iya, tapi artinya mungkin namanya orang tua ya, mungkin cara melindungi anak, mungkin ekspresinya orang beda-beda. Iya. Aku juga nggak mau menyalahkan, karena itu walau bagaimanapun orang tua pasti memikirkan yang terbaik untuk anak, kayak gitu. Kalau kamu sendiri, Mas Didi, apa yang bisa disampaikan untuk mama tercinta? Ya gimana ya, dari saya bujangan gitu ya, apa yang saya suka gitu misalnya sama perempuan ini, emang dia selalu ngatur-ngatur sih emang. Tapi kan orang tua, ini aku sebagai orang tua, karena aku punya anak juga ya, pasti memikirkan yang terbaik buat anak. Artinya kamu nggak akan ngerti apa yang dimau orang tua, pasti orang tua itu nggak akan menjerumuskan anaknya. Maka dari itu dia akan melindungi pilihan-pilihan kamu itu supaya kamu ke depannya merasa nanti akan bahagia di masa depan. Cuma Semua kan orang tua punya pemikiran kayak gitu kalau menurut aku ya.
Kalau dari kamu gimana nih dari Cuma kan sebagai anak? pilihan orang tua belum tentu benar juga. Dia udah 2 Kalau kali saya sih sejalan apa yang saya mau aja sih. Daripada ujung-ujungnya ntar nggak enak gitu. Tapi kamu nggak ngasih pengertian sama orang tua seperti itu? Artinya mah ini percayalah sama pilihan aku, ini yang terbaik, artinya apapun yang terjadi kamu akan pertanggungjawabkan pilihan kamu gitu. Kamu bisa meyakinkan beliau? Saya udah ngomong begitu, cuma kan kadang-kadang orang ada aja yang manasin ibu saya jadi ntar ngeblank lagi. Tapi kan harusnya kamu yang lebih dekat sama ibu, nggak harus orang lain, karena orang lain kan bukan kandung anak, kamu yang harus. Terkadang ya adik saya sendiri juga yang menghasut. Oke. Itulah. Ya, boleh apa yang bisa disampaikan nih? Mungkin aja mama nonton gitu ya. Kalian lagi di sini, mungkin aja dari penjelasan sedikit membuka pikirannya mama. Ya namanya udah terjadi kayak begini ya kan, saya udah nggak sama si Asi juga. Ya udahlah, pokoknya doain aja yang terbaik buat saya. Cuma minta doanya. Sama adik kamu? Ya gimana ya? luapin aja. Ya luapin aja. Ya buat Putri juga ya udahlah. Ibaratnya itu kan hak saya gitu, suka sama siapa, hidup saya ntar gimana ya kan. Nggak usah terlalu ikut campur. Jadi Didi ini tipikal orang yang keras juga ya. Kalau udah mau ini gitu ya. Tipikalnya gitu ya. Oke. Kita berarti kamu apapun yang terjadi kamu bertanggung jawab ya atas pilihan kamu ya. Kan kalau keluarga ya udah lu kalau emang nggak mau ngedenger nih, nggak mau ngedenger saran kita sebagai keluarga dari yang mana gua ngerawat lu dari kecil, istilahnya Kan adik kakak juga adanya ada sama-sama. komen juga tuh di YouTube. Dokter Richard panjang lebar, aku sih belum sempat baca ya. Cuman netizen aja ada yang DM aku. Adik suaminya komen. Ya artinya kan mungkin si Ade sama si Mama ini kan pasti memikirkan kakaknya gitulah istilahnya, nggak mungkin lah mungkin bentuk kepeduliannya terhadap walau bagaimanapun itu kakak gue gitu atau anak saya gitu kan. Artinya sebelum terlambat pasti dia akan mengasih saran atau mempengaruhi lah kayak gitu. Nah, menurut aku sih itu hal yang wajar ya, namanya maksudnya kita sebagai keluarga, anggota keluarga setuju atau tidak setuju. Nah, yang paling penting adalah ketika kamu misalnya tidak menuruti saran mereka, terjadi di depan apapun itu, artinya kamu bertanggung jawab dengan pilihan kamu, betul tidak? Tidak menyesal gitu loh maksudnya. Dengan apa yang kamu pilih, walaupun kedepannya akan bahagia atau tidak, itu pilihan di tangan kamu. Kan udah dewasa gitu ya, artinya kamu berhak memilih jalan mana yang akan kamu tempuh. Tapi saran aku sih, apapun yang terjadi, tetap harus berbakti kepada orang tua, tetap harus berbuat baik. Karena bagaimanapun orang tua adalah yang melahirkan kita, yang memberikan doa, berkah buat kita gitu. Mudah-mudahan hubungannya baik-baik aja ya. Nah, kita ganti topik. Kemarin aku sempat dengar kamu pernah menikah dengan yang dulu yang pertama, terus kamu ninggalin rumah gitu ya. Kamu meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak. Itu gimana ceritanya, Mei? Kalau dibilang baby blues tuh nyata ada ya. Baby blues berarti kamu ninggalin itu pada saat usia anak berapa? 7 bulan. 7 bulan. Tapi kalau 7 bulan cukup udah lumayan lama loh. Kalau baby blues kan artinya pas dia ngelahirin banget tuh. Kayak ini nih siapa usia 25 hari Karena gitu kan. aku juga udah stres tuh dari situ juga. Apa yang bikin kamu stres? Karena tekanan dari mertua mungkin. Oh. Karena tinggal sama mertua, umur 7 bulan aku minta ngontrak. Oh, dalam arti tekanannya maksudnya dimarahin terus atau bagaimana? Marahin terus, selalu dibanding-bandingkan. Ini gini tuh. Dibandingkan dengan orang lain. Si perempuan ini gini, si perempuan ini gini. Tapi kamu sama mantan suami udah pisah ya sekarang ya? Udah bisa. Sama mantan suami nggak ada permasalahan? Nggak ada. Nah berarti kan kamu nggak adil dong ninggalin hanya karena mertua. Artinya suami dan anak kamu kan kasihan.
Tapi kan si laki-lakinya lebih berpihak ke orang tuanya, lebih berat ke orang tuanya ketimbang ke saya. Maksudnya lebih ngebelain. Kalau memang dia mempertahankan rumah tangganya, harusnya dia kan mencari ibu dari anaknya. Oh, jadi kamu pergi itu ke kampung. Maksudnya kamu Pergi ke Bali. pergi ke Bali, tapi mereka nggak tahu keberadaan kamu. Enggak. Kamu nggak Saudara-saudara bilang? pun nggak ada yang tahu aku di mana. Selama berapa lama tuh kamu stay di Bali? 1 tahun ada. Terus di sana kamu ngapain? Kerja. Kerja apa? Dulu aku kerja megang kafe juga. Oh. Jadi teman aku punya kafe, terus aku suruh kerja sama gitulah. Ya udah akhirnya aku pegang. Oke, nah terus berarti kan itu dari umur 7 bulan, artinya bener-bener si baby kamu itu belum ngeh ya secara memori, maksudnya Iya. yang mana mamahnya kan pasti dia belum bisa mengingat tuh. Sekarang udah usia berapa? 5 tahun. Udah usia 5 tahun, setelah kamu pergi, kamu nggak nyamperin lagi? Nyamperin, nyuruh saudara aku buat ketemu sama dia, tapi jangan kasih tahu suami saya. Pernah tuh jebol kan tuh sekali bisa ketemu. Tapi ya namanya anak ya ditinggalin dari kecil kan, manggil Nggak aku mengenali, ya tante. nggak mengenali. Nggak. Tapi kamu bilang, oh ini mama kamu gitu Baru bilang. dia, mama. Jadi tahu. Oke, kamu nggak ada niatan untuk merawat dia lagi? Ada atau niatan. Aku sempat bilang juga kok sama mantan suami aku. Terus Cuman nggak. responnya? Enggak, pokoknya mau kayak gimana pun, Elpan tetap anaknya Maati, bukan anak kamu. Kamu menyesal nggak pernah Menyesal. meninggalkan rumah Menyesal. pada saat Aku itu? menyesalnya bukan ninggalin rumah, tapi menyesalnya lebih ke kenapa aku nggak bawa anak aku aja. Pasti kan rezeki anak itu ada. Karena aku di situ juga aku tidak egois. Aku lebih memikirkan anak aku. Mungkin kalau aku masih bisa makan, Tapi kalau anak aku masa depannya kayak gimana aku belum tahu. Iya, betul sekali. Nah, kan miris ya, artinya gini, kita melihat kamu meninggalkan anak bayi, ya kan? Dan sekarang kamu merawat anak orang lain. Artinya di satu sisi kita appreciate ya sama kamu gitu ya, maksudnya mau merawat anak orang gitu tanpa pamrih gitu ya, dengan biaya sendiri. Tapi di satu sisi kamu meninggalkan anak kandung sendiri yang kamu malah istilahnya di Bali seperti itu. Artinya walaupun mungkin ada statement yang jahat nih ya, walaupun kamu merawat anak orang lain sebanyak mungkin, tapi nggak akan bisa mengembalikan rasa kalau kamu merawat anak sendiri. Bener nggak? Kita sebagai ibu ya, aku juga sebagai seorang ibu, pasti aku juga merasa kayak rasa bersalah nggak sih? Maksudnya kita merawat anak orang nih, sementara anak kita sendiri dirawat oleh walaupun sama keluarganya, tapi kita nggak ikut merawat dan nggak ikut memberikan kasih sayang dan nggak ikut mendampingi tumbuh kembangnya dia. Gimana perasaan kamu? Sakit. Ada bergejolak nggak pada saat kamu ngeliat anak bayi tiba-tiba kepikiran anak sendiri gitu? Kalau kepikiran tuh tiap malam kepikiran aja, kebayang-bayang gitu. Cuman kalau aku terus-terusan kayak gitu, aku juga gak bakal ada habisnya. Yang ada hati aku malah makin down. Cuman aku di situ sekarang niat aku udah cari uang, kayak mana cari uang. Suatu saat nanti anak itu pasti nyari saya. Kalau suatu saat nanti anak itu nyari saya udah mampu. Artinya anak cowok ya. Kalau anak cowok biasanya nanti udah gede juga Iya, pasti nyari sama mamahnya gitu. Aku juga sering kok nangis sama orang tua. Bukan orang tua sih, kayak bude, cuma udah kayak orang tua aku sendiri. Mak, aku tuh pengen lo bawa Elpan, Cuman bapaknya itu sama ibunya suami tuh nggak ngizinin. Oke, ya. Dan aku pergi dari rumah itu malah benar-benar didukung. Aku mau kerja tuh didukung. Aku pergi dari rumah tuh, aku sempat kirim surat juga. Surat itu sempat dibales. Ya udah kalau mau pergi aja. Elpan biarin di sini, tak urus, kata dia. Aku padahal ada ngasih uang ke bapaknya itu, ke suami aku. Cuman mertua aku tuh nggak tahu. Dan selalu dibalikin lagi. Dibalikin apa? Cuman yang ketiga kali aja aku kirim 1.500.000 baru nggak dibalikin. Oh, jadi Keselanjutannya biasanya dibalikin. Selanjutnya lagi aku dibalikin terus. Gitu. Tapi pada saat pas kamu pergi, terus proses cerainya itu kapan? Maksudnya dari ketok pengadilan itu kan cerai secara agama ya? Secara negara ya? Iya, pertama hitam di atas putih dulu, udah tanda tangan tuh. Udah Terus? tanda tangan. Terus aku nyuruh orang aja.
untuk ngurus dan untuk akhirnya kamu benar-benar udah free, Iya, udah karena udah kalau aku sih berpisah. sama mantan suami aku emang udah sama-sama tidak mau. Mhm. Udah sama-sama tidak mau, dan dari pihak keluarga aku juga ya udahlah dipertahanin sama kamu juga malah nantinya kamu yang tekanan kan, nggak maju-maju, ya udah gimana baiknya aja. Jadi ya udah kita milih udah. Oke. Apa yang bisa kamu sampaikan sama anak kamu yang 7 tahun ini, walaupun mungkin dia nggak nonton, tapi kalau kita udah sampaikan kan lega gitu ya. Siapa tahu nanti dia nonton juga. Kalau udah soal anak tuh. Apa yang bisa kamu sampaikan, karena biar nggak dengerin dari satu versi aja. Ini kan versinya kamu. Siapa tahu dia bisa mendengar juga. Ya buat Elpan baik-baik sama Mati, sama ayah. Mama bukannya nggak mau ngurusin kamu, pengen banget ngurusin kamu, pengen banget ngurusin kamu. Apalagi keadaan sekarang mungkin jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu gitu. Mungkin kemarin Mama egois tinggalin Elpan. Tapi suatu saat nanti kalau Elpan udah dewasa, Mama pasti ceritain semuanya. Kenapa Mama ninggalin Elpan, apa alasannya Mama ninggalin Elpan. Suatu saat nanti kalau Mama punya rezeki, ayah kamu sadar, nenekmu sadar buat bawa kamu, Mama pasti bawa kamu. Jadi belum bisa dijelaskan alasan kenapa meninggalkan, biar nanti suatu saat bisa mengerti gitu ya. Oke, sekali lagi aku disclaimer juga bahwa aku nggak mendukung ya seorang istri itu meninggalkan rumah gitu ya. Karena dalam Islam itu juga kan nggak boleh, kayak apapun masalah kalian dalam rumah tangga, kalau istri meninggalkan rumah itu kan berarti sudah berdosa besar lah kayak gitu. Tidak mendukung hal seperti itu ya, aku tidak menyarankan. Nah, jadi untuk ibu-ibu gitu ya yang punya masalah dalam rumah tangga, lebih baik dipikir dengan kepala jernih. Bagaimana ke depannya, kalau misalnya mau diselesaikan ya selesaikan baik-baik, Tapi jangan kalau sampai meninggalkan rumah, kan akhirnya kita yang rugi. Kayak kamu kan sekarang jauh dari anak kan merasa rugi dong. Tahu gitu kenapa nggak diselesaikan aja baik-baik kalau memang sudah nggak cocok Sudah seperti Kak, itu. aku minta, karena aku ngeliat anak, aku nggak mau juga jadi janda. Berapa kali pun aku, ayo kita perbaiki. Udah sempet ngontrak juga, tapi nggak pernah pulang. Lama lebih banyak komunikasi sama teman-temannya malah timbang di rumah. Aku udah ketiga kali, gimana baiknya biar maju rumah tangga kita kayak gimana? Enggak, ya udah. Iya, bagusnya kan nggak perlu dengan cara kabur gitu kan. Tetap kalau kamu belum selesai, kamu stay sampai kamu selesai, baru kamu pamit gitu. Maksudnya apakah kamu nanti anak sama kamu, itu kan lebih enak tau gitu kan. Artinya pada saat itu mungkin kamu lagi emosi, abis ngelahirin, terus capek, stres dan lain-lain, kita sangat mengerti. Tetapi sekali lagi hal itu tidak dibenarkan ya, tidak dianjurkan, dan kita tidak mendukung hal-hal kayak gitu loh. Semoga rumah tangganya tuh tetap baik apapun yang terjadi. Kalau menurut aku nggak ada istilah baby blues sih, karena itu kita yang artinya gini, kok kamu malah menginikan baby blues. Artinya kalau dibilang baby blues, anakku udah 7 bulan loh, ya kan. Kalau baru lahir masih kita maklumilah. Artinya ya mungkin dari situ kamu memuncak gitu ya. Artinya akumulasi dari semua masalah, akhirnya kamu kayak pendem, akhirnya meledak sendiri gitu kan. Nah itulah, seorang ibu tuh butuh temen ya, bener gak? Mungkin pada saat itu kamu nggak ada teman curhat atau apa, akhirnya kamu memutuskan sendiri masalahnya. Aku sih berharap kamu bisa kembali lagi berkomunikasi sama anak kamu, walaupun bagaimanapun kan itu kandung ya, nggak ada bekasnya kayak gitu. Nah, aku boleh tahu nggak biaya untuk merawat anak si siapa? Amisha itu berapa tuh per bulannya? Susunya berapa tuh? Kalau bulan ini karena belum ada 1 bulan ya, baru 25 hari. Ada aja yang ngasih, yang DM aku, Kak aku mau ngasih buat anaknya. Dan aku pun kalau ada yang ngasih Kak, itu real. Aku buatkan ATM sendiri. Jadi ATM atas nama aku. Cuman itu nggak aku ganggu gugat. Mau kayak gimana pun susahnya aku itu. Udah berapa banyak tuh yang nyumbang? Lebih kebanyaknya pampers sama susu sih. Oh, jadi ngirimin bentuknya kayak gitu, bentuk barang gitu. Oke.
Kalau kayak uang, kayak mandai dokter Richard kayak gitu, terus itu pribadi dia sendiri. Aku nggak Oke. berani. Jadi udah banyak. Tapi kalau kebutuhan per bulannya ada berapa juta untuk pengeluaran si kecil itu? Kalau karena belum ada sebulan ya, jadi aku 5 belum juta ada? berincikan. Ada kayaknya. Untuk susu, pampers. Ada kayaknya. Kalau Oke. kemarin kan karena masih bayi merah kan nyusunya belum terlalu kenceng ya. Heeh. Nah, Mungkin kan, bulan depan kerasanya nih. nah kan karena lagi viral banyak ya sumbangan-sumbangannya karena viral kasihan. Namanya orang viral. Suatu saat nggak viral lagi, sumbangan sedikit. Maksudnya nggak ada masuk sumbangan. Itu gimana kamu bertahan dengan penghasilan kamu yang ada sekarang ini? Aku pun karena memang dari awal tidak mengharapkan sumbangan. Cuman karena ya mungkin rezekinya Amisha, ya aku terima gitu. Kalau kedepannya kayak gimana misalnya aku sudah tidak viral ataupun nggak ada lagi endorse segala macam itu, aku udah pikirin itu kenapa aku lebih mempertahankan usaha aku. Jadi kamu emang basicnya mandiri ya, jadi nggak bergantung sama siapapun kayak gitu. Nah sekarang kalian lagi ada nih berdua, apa yang kamu bisa sampaikan sama Didi? Harapan kamu nih terhadap dia dan untuk masa depan kalian? Kalau aku pengennya kalau nanti kita sudah menikah, jangan larang aku kalau aku mau usaha apapun. Aku juga nggak bakal mau terlalu membebanin kamu. Aku biarin usaha dengan usaha aku sendiri selagi itu positif. Dan aku juga tidak melarang kamu kalau suatu saat nanti kita udah nikah, kamu mau ngasih orang tua kamu silakan, mau ngasih anak-anak kamu silakan. Jadi nggak ada aturan Enggak. nggak boleh ini nggak boleh itu. Enggak. Oke, kalau dari Didinya sendiri gimana? Ya kalau saya sih namanya ntar udah nikah ya harus ikut aturan saya. Nah, kamu sampaikan lah. Nggak ada yang Katanya namanya jangan larang apapun usaha apapun. Nah, dia udah ngasih ultimatum tuh. jangan ada yang namanya ntar dikekang istilahnya kan. Tadi dia udah sampaikan, jangan larang dia usaha apapun. Kalau selagi positif sih saya dukung. Nah, kalau selagi positif katanya didukung. Kamu mau nggak ngikut aturannya dia? Mau dong, kalau namanya sudah menikah kan ikutin aturan suami ya. Tapi kan lihat dulu aturan suaminya seperti apa. Oke. Nah, terus ikut aturan untuk kamu yang kayak gimana nih? Biar dia jelas nih nanti. Biar kalian tuh langgeng hubungannya, nggak ada simpang siur setelah nanti menikah. Kok gini, lebih baik diomongin di awal. Ya selagi usaha itu positif sih saya saya dukung terus. Kalau untuk kepribadian yang ibaratnya saya keluar nih gini. Kalau saya nggak ngizinin ya Dia tuh tidak mau aku berbisnis di luar rumah. Jadi berbisnisnya online. Iya. Berarti cinta, cemburu gitu kayak cemburuan ya? Cemburuan ya orangnya ya? Banget. Oh gitu, kamu nggak cemburu sama dia? Aku nggak sih. Masa sih? Terserah dia mau kemana. Emang iya dia tipikal kayak gitu? Selagi. belum tahu sih. karena selama ini pun komunikasi ya. Kamu di mana? Video call di sini udah. Oh, karena kalian belum pernah tinggal bareng ya, jadi nggak tahu Iya. seperti apanya. Nah, berarti setelah misalnya proses bercerai sudah ketok palu, kalian akan langsung menginginkan pernikahan? Rencananya bagaimana? Ya pasti saya ngumpulin dana dulu juga. Oh, jadi nggak langsung nih? Enggak dong. Kamu juga nggak mau langsung? Aku juga, apalagi sekarang ada Amisha ya. Aku pun cari uang sendiri, nggak ada orang tua. Ya mungkin cari dana dulu. Tapi kan kalau untuk menikah kan hanya butuh ijab kabul dan datang ke KUA, hanya penghulu, artinya nggak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Yang penting kan sakral gitu kan, nggak perlu dirame-ramein. Apa emang kamu niatnya resepsi gitu biar? Enggak, aku nggak minta itu. Ya, tapi kan untuk nikah nggak perlu biaya besar tuh. Yang penting kan restu orang tuanya aja dulu. Apa yang bikin Ya pokoknya kalau waktunya udah pas ya baru. jadi sekarang kalau boleh tahu Mas Didi ini bisnis atau kerja Saya atau kerja apa? di perusahaan sih. Kerja di perusahaan. Udah lama ininya? Udah 12 tahun. 12 tahun. Nah, nggak niat kayak ini buka usaha seperti siapa? Mei Gimana ya? berbisnis buat gitu. Kerja aja saya udah ini. Tapi memang nggak masalah ya, misalnya kan kalau kita bisnis kan mungkin
kita bisa kelola sendiri, terus keuangan mungkin bisa lebih daripada yang misalnya bekerja. Kalau misalnya penghasilan suami lebih kecil, kamu nggak masalah? Nggak masalah. Aku pun kedepannya kayak gimana, aku udah bilang sama dia, berapapun nanti kalau udah nikah kamu ngasih sama saya terima kok, berapapun. Gitu. Karena memang aku juga dari nikah sama yang pertama juga nggak terlalu ngebebanin dia. Aku cari gimana caranya, aku cari sendiri. Terus apa nih yang 5 alasan kamu suka sama Mas Didi? Dia itu punya cara sendiri buat ngedidik aku. Aku keras, dia punya cara sendiri buat ngedidik aku. Kedua, dia penyayang, penyayang banget, perhatian banget. Terus sama ketiga, dia tuh kalau misalnya aku marah nih, dia nggak ngikut marah gitu, nggak. Jadi down, kalem down gitu ya. Terus kalau misalnya Cooling aku down. lagi bener-bener lagi ngedrop banget, ngedrop banyak pikiran atau gimana, dia selalu bilang, udahlah, rezeki itu pasti ada aja, yalah semangat gitu. Dia selalu ngingetin itu. Terus yang terakhir sih, aku yang lebih sukanya ke dia itu, dia perhitungannya itu lebih kuat. Gitu. Jadinya dia bisa ke akunya tuh bisa ngebimbing, gini loh keuangannya harus kayak gini loh, harus kayak gini loh gitu. Dia lebih teliti sama keuangan. Oke. Terakhir, apa yang mau disampaikan kepada istri kamu yang lagi berproses cerai ini? Ya sekarang sih yang udah terjadi ya udah gitu ya. Maksudnya saya juga minta maaf sih, saya juga nggak dibilang benar juga gitu. Ya intinya yang namanya udah nggak jodoh ya udah mau diapain. Kalau saya sih titip aja buat Dava gitu ya, bukannya ayah tuh nggak buang dia. Ya saya sih sayang sama anak ya kan, cuma keadaannya saya lagi kayak begini. Kalau emang mamanya nggak mau ngurus ya nggak apa-apa, sama saya ikut sama saya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kamu lagi posisi di atas, maksudnya lagi keuangan lagi ini, kamu nggak akan ninggalin mereka? Atau memang? Enggak, emang bukan masalah keuangan juga sih sama dia. Jadi ya. bukan faktor keuangan ya? Bukan. Faktor perasaan. Apa yang bisa kamu sampaikan sama istrinya Didi yang lagi berproses perceraian ini? Buat Mbak, gak ada niatan aku buat ngerusak rumah tangga kamu orang, gak ada. Aku pun hadir di setelah kamu orang juga udah gak ada hubungan apapun. Bahkan kemarin juga kan aku sudah bilang, jangan tanya aku terus, lebih tanya ke Didinya. Karena memang waktu itu di saat Mbak tanya sama aku pun, aku memang sudah menjauhi Didi. Cuman Didi punya alasan kenapa dia lari terus sama saya dan kenapa juga mantep buat ninggalin Mbaknya. Aku bukan udah nyuruh Didi, udah ngebujuk Didi buat balik lagi sama Mbak. Tapi ya kenyataannya Didinya yang nggak mau. Terus kalau misalnya nanti aku ada jodohnya, kita komunikasi baik, aku berharap bisa komunikasi baik. Ayo, Dapa kalau emang mau diurusin bareng-bareng ya ayo kita urusin bareng-bareng. Kemarin sempet Kak, aku pengen ketemu anaknya dia, aku bawa ketemunya dia, terus istrinya itu tahu. Sampai sekarang nggak boleh lagi, setiap dia mau ketemu nggak boleh. Padahal kan belum tentu dia pengen ketemu anaknya itu ketemu sama aku gitu, enggak. Kemarin memang ketahuan, aku ajakin jalan bertiga, ketahuan istrinya, jadi istrinya ngelarang. Jadi sekarang kalau dibawa dia pergi nggak boleh. Gitu. Aku malah pengennya komunikasi baik-baik, ayo komunikasi baik-baik. Kalau emang bisa bisnis bareng-bareng ya ayo bisnis bareng-bareng gitu. Aku juga tahu kok, aku tidak mengakui aku benar, enggak, aku pun salah. Aku pun salah di posisi sekarang, mungkin aku juga pastinya salah. juga tidak mudah ya bagi dari pihak sana. Kita sangat mengerti sekali loh posisi. Mungkin kamu bisa bilang, ayo kita bisnis bareng. Nggak semudah itu, tidak segampang Hati itu gua kan masih pasti. sakit, Iya, iya nggak gitu. mungkin. Kalau mungkin kamu dengan entengnya kamu ngomong kayak gitu, mungkin di sana kita nggak pernah tahu. Menggebu-gebu, Artinya seperti tahu itu. Jadi ini sebenarnya ada pelajaran yang perlu diambil ya. Kenapa? Karena pada saat kita menjalin hubungan,
dengan pasangan kita, alangkah baiknya kita benar-benar menjaga pasangan kita. Dalam arti kita sayangin, kita kasih perhatian, jangan sampai si pasangan ini akhirnya nggak ada rasa. Nah, Kayak itu kamu kan nih, dia, kamu ya. rasa cintanya istilahnya udah turun gitu kan, akhirnya kamu nggak ada rasa. Ya aku nggak tahu alasannya apa. Nah, tapi kalau kita bisa ambil pelajaran dari kasus dua ini, alangkah baiknya pasangan tuh saling mencintai, saling menjaga, saling membuat bahagia satu sama lain gitu. Dan pelajaran juga untuk pihak-pihak yang seperti Mei ini, kita juga jangan bodoh sama Iya, cowok, bener nggak? bener. Cowok-cowok kadang-kadang Iya. lajang, ternyata nggak lajang. Nah kayak gitu-gitu akhirnya kita pihak ceweknya yang merasa dirugikan. Akhirnya kalau kita mau jalan hubungan ya udah dicek aja deh bener-bener udah selesai atau belum gitu loh. Pokoknya intinya kalian beresin masalah kalian, mudah-mudahan kalian bener-bener bisa lancar ke depannya, dan apa yang kamu mau dan tujuan kamu tercapai, dan kamu harus pertanggungjawabkan apapun itu kepada orang tua dan kepada adik-adik, dan kepada tetap harus sayang sama anak sendiri sama siapa, Elvan ya namanya, Elvan, dan siapa satu lagi? Dava. Karena itu kan nggak ada bekas lah, walaupun misalnya orang tua berpisah, tapi anak itu sampai kapanpun nggak akan pernah ada bekasnya. Oke Hani Bani, gitu aja. Sekali lagi disclaimer ya, aku tidak memihak pihak manapun. Yang aku bilang salah tadi aku katakan salah, betul nggak? Gitu. Dan semuanya itu kita kembalikan lagi kepada beliau-beliau ini. Semoga bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan semuanya dengan damai lah, seperti itu. Dan satu lagi, tidak perlu menjudge yang berlebihan, karena setiap manusia juga pasti punya hilaf dan punya salah. Yang penting adalah kita introspeksi diri. Bagaimana sih kita memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita ke depannya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baiknya setiap hari gitu. Oke, Hani Bani boleh komen ya, tapi jangan yang kasar-kasar banget gitu kan. Bolehlah kita memberikan pemikiran-pemikiran kita di komen-komen diare ini. Aku tunggu komen-komennya. Thank you banget Meme dan juga Mas Didi. Ya, sukses ke depannya. Sehat-sehat buat si Amisha. Nanti aku pengen foto sama dia. Oke, sampai ketemu lagi di diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Bye-bye.